Bertepatan dengan hari purnama ketiga, Saniscara Wage Prambaka dalam penanggalan kalender Bali dipercaya sebagai hari baik oleh umat Hindu di Bali, dilaksanakan upacara Nasarin atau Mulang Dasar pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Menui yang nantinya bernama Jalan Tol Jagat Kerti Bali. Bertempat di Banjarpasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Prosesi upacara Nasari ditutup oleh Industri Begawan Putra Natanawa Wangsa Pemayun. Keunikan dari upacara Nasarin ini yakni mempergunakan tirta atau air suci yang telah dimohonkan sebelumnya, yang berasal dari 58 desa dari 13 kecamatan di Bali. Tirta ini secara simbolis menunjukkan juga desa yang dilewati oleh pembangunan jalan tol ini. Upacara Nasarin atau Mulang Dasar ini memiliki esensi yang erat kaitannya dengan ajaran-ajaran Astabumi Aji Kosala Kosali. Secara filsafat, Nasarin diibaratkan sebagai dasar bumi. Upacara Nasarin harus dilakukan sebelum dilaksanakannya sebuah pembangunan, baik itu balai pesayuban, rumah, tempat suci, ataupun pembangunan jalan tol. Upacara Nasarin ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Jembrana Indah Tamba, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, dan para undangan lainnya. Prosesi Nasarin proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Menui dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Mulyono yang didampingi Gubernur Bali Wayan Koster. Usai prosesi upacara Nasarin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Jembrana Indah Tamba, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, dan para undangan lainnya mendengarkan pemaparan site plan yang terpampang di lokasi oleh Dirut Badan Usaha Jalan Tol PT Jagat Kerti Bali Tito Sulistyo. PT Tol Jagat Kerti Bali merupakan konsorsium bentukan PT Sumber Rodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung. PT Tol Jagat Kerti Bali memegang hak pengusahaan dan konsesi selama 50 tahun
dengan nilai investasi 24,6 triliun rupiah, meliputi 3,29 triliun rupiah untuk pembebasan lahan dan 16,41 triliun rupiah untuk konstruksi. Jalan tol Mengui Gilimanuk ini akan menjadi jalur alternatif, sekaligus memudahkan akses mobilitas barang dan jasa dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ibu kota Provinsi Bali dan Pasar. Selain itu juga menjadi penyeimbang pembangunan Bali Tengah dengan Bali Barat, menghubung destinasi wisata, dan untuk menarik para investor agar menanamkan modalnya di Pulau Dewata. Pembangunan jalan tol sepanjang 96,8 km ini akan dilaksanakan sebanyak 3 sesi, yaitu sesi 1 pada jalur Gilimanuk Pekutatan sepanjang 53,6 km, kemudian sesi 2 pada jalur Pekutatan Soka dengan panjang 24,3 km, dan terakhir di sesi 3 pada jalur Soka Mengui dengan panjang 18,9 km. Sebagai ungkapan selamat datang kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Jembrana Iningat Tamba, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, dan para undangan lainnya di acara groundbreaking Jalan Tol Gilimanuk Mengui dipersembahkan tari penyambutan Bakti Marga. Tari Bakti Marga ini dibawakan secara berkelompok, menggambarkan kecantikan dan keramah tamahan gadis Bali, dengan keunikan dan ciri khasnya yakni diiringi oleh gamelan jego, berupa instrumen alat musik dari bambu yang hanya ada di bumi Makepung Jembrana. Jalan tol Gilimanuk Mengui akan menjadi jalan tol kedua setelah jalan tol Bali Mandara di Provinsi Bali. Jalan tol ini akan melintasi 3 kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung. Jalan tol Gilimanuk Mengui diharapkan dapat mengakomodir kendaraan dari barat ke timur dan sebaliknya, serta menjadi jalur alternatif dari Pelabuhan Gilimanuk ke arah ibu kota Provinsi Bali, yaitu Denpasar. Selain itu, pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mengantisipasi volume lalu lintas dengan terkoneksinya kawasan-kawasan pembangunan strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 ke dalam jaringan jalan tol Gilimanuk Mengui. Pembangunan jalan tol ini adalah sepanjang 96,21 km, merupakan satu-satunya jalan tol yang pertama kali dibangun dengan tambahan fasilitas seperti jalur sepeda maupun juga kendaraan umum baik roda 4 maupun juga roda 2. Trase jalan tol ini akan melewati 3 kabupaten,
13 kecamatan dan 58 desa dengan estimasi biaya konstruksi sebesar 24 triliun yang diyakini akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Bali dalam peningkatan investasi pembangunan, peningkatan lapangan kerja, efisiensi jarak dan waktu tempuh logistik, bahkan akan mampu menjadi pemicu timbulnya destinasi wisata baru serta pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah di Provinsi Bali. Saya berbahagia karena desain dari trase jalan tol ini menghindari jalur-jalur yang terkena subak, kemudian tempat suci, sehingga memang infrastrukturnya menjadi sangat berat, Pak Menteri. Banyak jembatan dan juga harus dibuat ke bawah sehingga tidak mengorbankan subak maupun juga tempat suci yang ada di wilayah yang akan dibangun di kawasan jalan tol ini. Saya kira ini merupakan bagian tanggung jawab kita untuk memelihara kearifan lokal di Bali sehingga pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan. Tadi targetnya dirancang mulai 2022 sampai 2028. Menurut Bapak Menteri itu kelamaan. Pak Tito, tolong diperhatikan betul apa arahannya Bapak Menteri. Beliau minta supaya selesai pada tahun 2025. Jadi saya kira sepanjang 96 km menurut Bapak Menteri kalau selesai 2028 itu kerjaan yang terlalu ringan, itu terlalu santai. Beliau minta lebih cepat. Saya kira ini harus menjadi tanggung jawab bersama kita untuk melaksanakan arahan beliau. Kita doakan bersama semoga pembangunan jalan tol ini terlaksana sesuai harapan dalam upaya mendukung pertumbuhan, pemerataan perekonomian, pembangunan, dan pariwisata di Bali menuju Bali era baru. Marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadimulyono. Saya sangat gembira karena antara Pekutatan Mengwi akan ada jalur sepeda motor dan bahkan jalur sepeda. Ini salah satu perhatian kita pada social heritage kita di Bali ini. Jadi walaupun ada jalan tol, jalan sepeda untuk tetap menikmati alam Jembrana, alam Tabanan dan Badung tadi masih bisa kita nikmati dengan motor maupun dengan sepeda. Jadi saya kira dua hal itu, kualitas dan estetika, namun tidak mengurangi kecepatan kerjanya. Saya akan cek betul minimal 2 shift satu hari, 7 hari seminggu. Ya, kalau bisa mungkin 3 shift sehari seperti rock and roll tadi. Ya. Kalau cuma kerja biasa-biasa aja itu udah lewat waktunya. Oke.
Kita harus kerja lebih keras untuk lebih cepat karena ini tuntutan masyarakat jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita siapkan. Apa yang kita lakukan ini bukan mewah-mewahan tapi hanya sekedar mengejar ketertinggalan. Peresmian groundbreaking pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Bali Wayan Koster, Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian, Dirut Badan Usaha Jalan Tol PT Jagatkarti Bali Tito Sulistyo. 1, 2, 3. Ini sekaligus menandai dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui yang ditargetkan dapat selesai pada 2025 mendatang. Jagatkarti Bali, Gilimanuk-Mengui pada hari ini resmi dimulai. Mari kita doakan bersama semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dan mohon berkenan Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan pendamping untuk dapat melihat sejenak prosesi dari pengerjaan atau groundbreaking ini. Pada kesempatan ini, Gubernur Bali Wayan Koster mencoba simulator virtual jalan tol jalur Soka-Mengui, disaksikan oleh Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Bupati Jembrana Indah Tambe, Bupati Tabanan Komanggido Sanjaya, dan para undangan lainnya. Diharapkan dengan beroperasinya pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui memberikan efek positif atas perekonomian di Pulau Dewata.